Hai, senang sekali Sarmin dapat berjumpa kembali dengan Bro Nasis semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas tentang obesitas. Obesitas terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori berlebih tersebut. Kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh, sehingga membuat seseorang mengalami pertambahan berat badan hingga akhirnya obesitas. Nah, obesitas ini rentan akan menurunkan imunitas. Nah, apa sih yang menyebabkan orang bisa terkena obesitas? Yang pertama tadi karena ada terlalu banyak konsumsi makanan lemak dan minuman yang tinggi kalori, kemudian kita tidak ada olahraga atau exercise. Kemudian ada lagi faktor yaitu keturunan ataupun genetik. Juga ada efek samping dari obat-obatan. Ada orang-orang tertentu yang karena mengkonsumsi obat-obatan maka akan mengalami obesitas. Kehamilan, kurang tidur, pertambahan usia. Biasanya orang yang semakin berlanjut usianya akan tubuh juga akan berubah, akan melar sendirinya jika tanpa olahraga yang ketat. Kemudian ada penyakit atau masalah medis tertentu. Dan malas bergerak, kurang berolahraga, diet salah, dan gaya hidup yang salah. Semua tersebut adalah yang menyebabkan obesitas. Nah, tahukah Bro Nasis, obesitas itu bisa menyebabkan gangguan imun dan peradangan kronis, juga kesulitan bernafas dan peningkatan kebutuhan oksigen. Jadi kalau orang yang obesitas itu butuh banyak oksigen karena banyak lemak yang menumpuk di dalam tubuhnya. Virus influenza, kita bahas tentang influenza. Influenza adalah infeksi virus yang menular yang menyerang sistem pernafasan. Ada 3 kelompok utama virus influenza. Ada virus A, virus B, dan virus C. Khusus untuk infeksi virus influenza A adalah kondisi yang bisa berbahaya dan menular ke banyak orang. Itu ada sebanyak 42% bertahan lebih lama pada orang dewasa dengan obesitas daripada yang tidak obesitas. Obesitas dapat meningkatkan 7 kali lipat resiko terjangkit COVID-19 yang lebih parah. Yang kita coba kaitkan apa itu obesitas dan imunitas. Di sini kita ada mengenal sitosit T atau sel T, yaitu limfosit yang mempunyai kapasitas untuk menginduksi kerusakan pada sel yang terinfeksi ataupun sel tumor. Kemudian kita ada efektor T cells atau sel T pembantu. Kemudian kita ada mengenal M1 macrophage dan M2 macrophage. Di apa itu macrophage atau makrofag dalam bahasa Indonesia adalah sel fagosit atau penggolongan dari sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan terpenting dalam sistem imun yang berasal dari sel monosit dewasa yang menetap di jaringan. Makrofag memiliki 2 fungsi utama, yaitu ada menghancurkan antigen dan menyajikannya kepada limfosit T karena memiliki antigen presenting cell atau APC. Makrofag juga menghasilkan beberapa zat yang berperan penting dalam mengatur sistem imun sebagai respon terhadap benda asing seperti bakteri ataupun benda dari dalam tubuh, tapi yang berbahaya. Misalnya, sel yang sudah mati. Makrofag punya molekul yang keren loh, membuatnya bisa mengenali bakteri, memakan dan membunuhnya, kemudian menghancurkannya. Coba bayangkan kalau kamu tidak mempunyai makrofag. Makrofag yang bisa mengatur tadi sebenarnya juga perlu diatur oleh zat lain. Nah, makrofag ini bersifat fleksibel karena mempunyai 2 arah yang aktivitasnya itu mempunyai 2 arah yang kemudian fleksibel. Ia bisa berperan sebagai perusak bakteri yang berimbas pada kerusakan jaringan, biasa kita sebut dengan M1, dan bisa juga sebagai pencegah kerusakan jaringan yang bisa kita kenal dengan M2. Hal ini ibarat seorang bapak yang bisa bersikap lembut ataupun berlaku tegas kepada keluarga, dan kedua sifat tersebut diatur oleh zat yang berbeda. Sementara itu, sel-sel lain dalam sistem imun biasanya hanya punya 1 sifat. Jadi, sifatnya tidak diperlukan, sel bersangkutan akan dibunuh. Nah, karena kita akan ada berbicara dengan sel T, kita coba sedikit mengenal ada sel T dan ada sel B. Sel B akan berproliferasi menjadi sel plasma yang dapat membentuk antibodi atau immunoglobulin. Selain itu juga berfungsi sebagai antigen presenting cells (APC), yaitu pertahanan spesifik. Sel T
berfungsi untuk melawan sel yang terinfeksi patogen atau pertahanan non-spesifik. Sel T itu proses dan pembentukan dan pematangannya terjadi di sumsum tulang. Kemudian kalau sel T itu terjadi di sumsum tulang, sedangkan pematangannya di kelenjar timus. Jadi kalau kita ada terkena obesity, maka ada yang bisa naik dan ada yang bisa turun. Kemudian akan mengalami inflamasi dan meningkatnya adipositokin. Adipositokin itu adalah jenis zat yang dikeluarkan oleh adiposit yang memiliki efek terhadap obesitas, diabetes, dan penyebab kardiovaskular sehingga mengalami gangguan jaringan, sehingga akibatnya meningkatkanlah gangguan pada imunitas. Itulah kaitan obesitas dan imunitas. Di sini bisa kita lihat sel T dan makrofag kalau dengan lemak yang sedikit dia bisa membantu melindungi kita dari penyakit. Sedangkan kalau sudah melebihi yang terlalu banyak, dia akan mengganggu fungsi dari sel T dan makrofag akan menurun. Nah, efektivitas vaksin juga menurun, respon antivirus juga akan menurun karena terhalang oleh lemak tubuh kita. Jadi dari kita tahu ya, obesitas itu adalah kumpulan lemak-lemak dalam tubuh kita. Jadi makanya bisa menyebabkan rentan terhadap imun kita. Say no to obesity, yes to healthy lifestyle. Kita harus katakan tidak untuk obesitas dan iya untuk gaya hidup yang lebih sehat. Jadi caranya adalah diet tepat dengan program Body Key. Apa beda Body Key dan program lainnya? Di sini ada 6. Contohnya tipe diet, kebiasaan makan, pola aktivitas, pola tidur, manajemen stres, pola pikir. Kalau untuk program lainnya tidak semuanya bisa terrangkumi atau tercukupi. Sedangkan kalau dari Body Key semua bisa terkaitkan atau bisa kita jaga semuanya. Dari Body Key kita bisa jaga tipe diet kita bisa mengetahui tipe diet kita, dan kita bisa menjaga kebiasaan makan kita. Dengan Body Key kita bisa mempunyai pola aktivitas dan bisa menjaga pola tidur kita yang sehat, dan bisa mengatur manajemen stres kita, juga bisa mengubah pola pikir kita. Oke, nah, Body Key itu ada paketnya, itu ada Body Key Jumpstart Kit. Oke, ada dengan InBody Watch-nya. Jadi dengan program Body Key kita mempunyai 6 kunci gaya hidup yang sehat. Yang pertama, diet atau diet. Lebih dari sekedar kalori, keseimbangan protein, lemak, dan karbohidrat yang tepat dapat bervariasi dari orang ke orang. Dengan pola pikir bisa membuat perubahan kecil, prognosis, percayakanlah prognosis bisa memperlakukannya. Pola makan, kapan prognosis makan bisa sama pentingnya dengan apa yang prognosis makan. Aktivitas, jadi bisa mulailah bergerak sedikit lagi dan bergerak terus. Jadi kita belajar pelan-pelan dan yang makin advance. Stres, kita tidak selalu dapat mengendalikan stres dalam hidup, tetapi kita dapat meningkatkan respons dan persepsi kita terhadap stres. Pola tidur 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Batasi makan besar 4 jam sebelum tidur. Itulah adalah 6 kunci gaya hidup sehat bersama Body Key Nutrilite. Dan Body Key by Nutrilite itu dia adalah minuman berserat yang mengandung vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi mengandung protein dan serat agar menjaga massa otot dan kesehatan pencernaan, juga agar kenyang lebih lama. Jadi pentingnya agar bisa menjaga massa otot. Kalau kita dari obesitas, kalau kita mau menurunkan lemak tubuh kita, kalau kita tidak ada suplemen yang bisa mendukung massa otot, maka otot kita akan kendur-kendur, nggak kencang lagi. Kita perlu sebuah suplemen yang bisa menjaga massa otot kita supaya tetap kencang. Harus dibarengi dengan olahraga. Dan Body Key ini bebas berwarna, perasa, dan pengawet buatan. Cukup ditambahkan dengan 250 ml air atau susu skim, dapat boleh dicampur dengan buah-buahan lainnya. Ada 3 variasi rasa, yaitu ada rasa coklat, kemudian rasa kopi, rasa vanila. Jadi Body Key ini adalah minuman berserat, disebut Body Key drink. Minum Body Key by Nutrilite adalah minuman tinggi serat, yaki. Kemudian mempunyai satu sajian itu ada 4-6 gram seratnya yang bisa mendukung kesehatan pencernaan, karena serat itu berhubungan dengan pencernaan.
Kemudian satu sajian itu, satu saset ada 6 gram proteinnya yang berfungsi untuk mempertahankan massa otot, kemudian bisa kenyang lebih lama, jadi sehingga bisa mencegah ngemil berlebihan, dan ada mengandung campuran vitamin dan mineral, kemudian halal dan aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita makan makanan yang tinggi serat, itu contohnya kita makan buah dan sayur, akan membuat kita kenyang lebih lama dan membuat asupan kalori lebih sedikit dibandingkan dengan yang kita makan 4 kilokalori tapi dengan makanan cepat saji atau cemilan manis. Itu akan membuat kita lebih mudah lapar dan kalori yang dimakan juga lebih banyak. Jadi kalau kita makan dengan yang cepat saji ataupun cemilan manis, itu tidak akan dapat membuat diet kita menjadi efisien. Kemudian produk kedua adalah high protein. High protein terbuat dari 3 sumber, itu ada kacang kedelai, gandum, dan kacang polong. Protein itu berfungsi untuk memperbaiki, menjaga otot dan sel, serta dapat membuat kenyang lebih lama kalau kita campurkan dengan body key drink. Dia mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Protein masuk ke dalam tubuh dan dicerna, kemudian menjadilah asam amino. Jadi ada 9 asam amino yang terkandung dalam nutrien high protein kita. Kemudian yang terpenting adalah nutrien high protein mempunyai skor PDCAAS sama dengan 1, nilai maksimal, yaitu asam amino yang telah terkoreksi dengan baik. Maksudnya asam amino itu telah tersesuaikan sesuai dengan yang didata, yaitu apa yang dicerna, apa yang dimakan, dan semua itu bisa dicerna oleh tubuh kita, itu dengan skor 1. Dan non-GMO menyediakan 13-17 gram protein per 1 porsi. 1 porsi itu sekitar 2 sendok skopnya, 2 skop ya. Ada 4 variasi rasa, whole blend yang rasa blend yang tawar, kemudian rasa coklat, rasa berry, dan ada rasa green tea. Kemudian produk ketiga adalah Double H. Double H itu adalah multivitamin, ada 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat yang bisa menjaga stamina kita. Kemudian ada campuran eksklusif ekstrak kunyit, rosemary, dan Sapora japonica, itu untuk melindungi tubuh kita terhadap radikal bebas. Jadi ada vitamin B kompleks, kemudian yang bisa membantu supaya oksigen kita tetap dalam tubuh tercukupi. Ada antioksidan, yaitu ada vitamin C, vitamin E, kalium, zinc, dan kupar yang berfungsi untuk melawan terbentuknya stres oksidatif karena olahraga. Jadi kalau kita olahraga, tubuh kita tidak mudah terkena oksidasi. Dan ada zat besi yang membawa oksigen melalui darah ke semua sel dalam tubuh kita. Ada kalsium, vitamin D, magnesium yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan fungsi otot. Dan yang produk selanjutnya ada Green Trim. Ini adalah produk yang sangat-sangat bagus sekali karena dia mengandung ganggang laut coklat, sumber antioksidan alami yang mengandung fukosantin yang mendukung untuk metabolisme. Khususnya fukosantin ini bisa meningkatkan kemampuan tubuh menghilangkan lemak di perut atau visceral fat ya. Kemudian diambil dari teh hijau nih, ada ekstraknya. Kemudian ada EGCG atau EGCG dari ekstrak teh hijau yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi lemak di sekitar pinggang dan perut ke visceral fat. Kemudian ada green select tryptosome, itu bisa mengikat dan membantu EGCG melewati selang usus sehingga lebih banyak EGCG yang diserap tubuh secara maksimal. Oke, itulah green trim kita. Banyak produk-produk luaran yang katanya menghancurkan lemak, tidak ada yang sebagus dari green trim yang mampu khusus untuk menghancurkan lemak di perut atau pinggang kita, visceral fat, karena ada kandungan dari ganggang laut coklat, brown seaweed. Kemudian ada ekstrak teh hijau yang mengandung EGCG-nya. Yang Carb Blocker itu adalah suplemen yang memblok karbohidrat. Itu ada mengandung fasolamin dari kidney bean. Oke. Kemudian kacang kedelai putih ya, dan tauci dari kacang kedelai. Jadi kacang kedelai itu diambil 2 jenisnya, fasolamin dan tauci. Gunakan sebelum makan tinggi karbohidrat untuk membantu menghambat penyerapan kalori karbohidrat. Jadi kalau kita mau makan, sebelumnya kita konsumsi dulu karbohidrat 1-2 tablet
Kemudian ada inhibitor alami, enzim pencerna karbohidrat untuk mencegah pemecahan gula sederhana dan karbohidrat kompleks dalam makanan. Jadi kita mengkonsumsi carb blocker ini memblok karbohidrat supaya tidak menumpuk dalam tubuh kita. Cara kerjanya faseolamin atau kita disingkat dengan C1, dia mengikat alfa amilase atau enzim amilase. Kemudian kalau tauci C2 itu mengikat ke alfa glukosidase. Oke. Di faseolamin mampu mencegah kerja enzim pemecah mati-matian atau karbohidrat di dalam lambung. Sedangkan tauci mencegah kerja enzim pemecah gula di dalam usus. Satu kerja di dalam lambung, satu kerja di dalam usus. Oke, itu adalah produk carb blocker kita. Nah, jadi kalau kita membeli paketnya yang jam start kit itu dilengkapi dengan InBody Watch dan aplikasi yang bisa kita install di Android ataupun Apple ya. Jadi ada sebuah jam beserta aplikasinya yang bisa melacak aktivitas terbaru dari kegiatan kita. Keunggulannya bisa melacak aktivitas yang bisa mengukur komposisi tubuh dan kondisi gaya hidup berbasis. Terhubung dengan aplikasi Body Key untuk solusi kesehatan. Terlihat stylish saat dikenakan karena jam ini sangat bagus sekali dan sangat stylish. 7 fitur andalan dalam Body Watch. Yang pertama, bisa mendeteksi langkah kaki kita. ProNasis bisa mengatur target langkah per hari. Misalnya 10.000 langkah ataupun 15.000 ataupun 20.000 langkah bisa di-set. Sekaligus bisa menanyakan jika ProNasis tidak beraktivitas sesuai target. Kalau kita belum sampai 10.000 target kita, dia akan memperingatkan kita. Yang kedua, ada komposisi tubuh yang dapat kita ukur untuk mendeteksi massa otot kita, lemak dalam tubuh, dan indeks massa tubuh biasa BMI yang kita kenal ya. Kemudian yang ketiga, deteksi detak jantung. Jadi fitur ini ditanamkan pada InBody Watch menggunakan teknologi fotoplethysmogram atau PPG yang sudah banyak dipakai di dunia kedokteran. Jadi kalau kita menggunakan ini, kalau yang ada orang sakit jantung bisa lebih mudah mencegah supaya tidak terjadi drop kalau jantungnya terkejut gitu. Dia ada tanda-tandanya. Dan bisa deteksi level stres. Kalau kita menggunakan jam ini, kita bisa tahu tingkat stres kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyadarinya, kalau kita mengecek ke InBody Watch ini bisa tahu stres itu. Stres itu tanpa kita sadari bisa terdeteksi oleh InBody Watch. Oke. Kemudian ada personal coach-nya, ada PT-nya, personal training. Ya, sebagai pelatih pribadi yang bisa memantau semua gerakan yang proses lakukan saat olahraga. Ada beberapa jenis olahraga yang ada dalam aplikasi Body Watch. Kemudian deteksi pola tidur, kita seberapa nyenyak tidur juga bisa terdeteksi oleh InBody Watch kalau kita menggunakan di tidur kita. Dan fitur cerdas, jadi dengan layar sentuh pada watch-nya. Dan bisa juga kita sambungkan dengan telepon kita. Misalkan ada SMS, ada WhatsApp, dan lain akan masuk, dia akan terlihat di layar jam kita. Itulah 7 fitur yang ada di InBody Watch. Nah, mulailah perjalanan ProNasis untuk mencapai diet yang diinginkan. Itu pertama kita cek komposisi tubuh kita, kemudian target realistis kita mau 10.000 atau 15.000 langkah ataupun 20.000 langkah dalam sehari. Kemudian kita tentukanlah pola makan kita, dan yang intinya adalah olahraga. Bolehlah kita mulai olahraga yang paling ringan, tapi dengan catatan minimal satu sesi itu 30 menit. Dan catat dan kontrol gaya hidup. Maka mudah-mudahan obesitas bisa teratasi dan diet itu bisa sukses. Oke. Kalau obesitas kita bisa jaga supaya tidak menjadi penghalang bagi tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi sehat sehingga imun kita juga tidak terganggu. Demikianlah info kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.